saudari TE yang mana sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan, yang mana dikenakan ancaman pidana 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Dan untuk pasal 430 Undang-Undang Kesehatan, yaitu menghalang-halangi pemberian ASI eksklusif, dikenakan pidana selama 1 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Tentunya polisi akan mengembangkan kasus ini ke proses selanjutnya, itu proses penyidikan, di mana nanti kalau tidak juga dipanggil tidak datang ya akan dijemput. Kasus ini kan cukup viral ya, ya namanya manusia berhak dong, kan Presiden Jokowi kan presiden kita kan, ya saya rasa juga presiden juga melihat perkara ini juga karena perkara ini lagi booming juga memperhatikan ya. Ya semoga saja bisa dimana kasus ini dapat perhatian dari presiden. Emi meminta bantuan Presiden RI Joko Widodo hingga Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong untuk mencari keberadaan anaknya yang dibawa kabur sang suami Aden Wong. Permintaan warga negara Korea itu disampaikan melalui video terbaru Emi di media sosial. Ia turut meminta bantuan pihak kepolisian dan imigrasi Indonesia maupun Singapura untuk mencari lokasi Aden Wong dan keempat anak mereka. Emi juga mengaku sudah tidak bertemu anaknya lagi selama 8 pekan. Ia bahkan terpisah dengan anak bungsunya yang masih bayi saat terakhir bersama. Padahal anak bayinya itu masih harus mendapat ASI eksklusif dari Emi. Ia pun mengaku teringat dengan ucapan Aden Wong pada masa lalu yang menyebut pentingnya ASI seorang ibu. Pada intinya langkah yang diambil oleh Ibu Emi itu udah benar ya, benar dan tepat untuk melaporkan di mana diduga adanya pasal 284 atau perzinahan ya. Itu udah benar untuk melapor di koridor yang benar kepolisian dan akan tindak lanjut. Tapi memang untuk pasal 284 memang untuk pembuktiannya itu memang harus akurat. Kita bilang pelapor kan juga memang karena ini suami orang ya, suami orang. Pelapor di sini ya tolong lebih bijaksana kali ya. Ini kan statusnya masih suami orang, kecuali udah berpisah dalam arti duda ya. Ya mungkin dari pihak sananya ya wanita tersebut atau ibu tersebut mengetahui posisinya. Pada dasarnya kan mereka itu WNA ya. WNA yang mana memang cuman kan memang TKP-nya Indonesia kan. Jakarta, TKP-nya Jakarta. Udah benar tindakannya. Tapi kan memang ini kan masalah lagi kan hati nurani ya, mungkin saya udah berapa kali bilang hati nurani, di mana antara pelapor dan terlapor harus ketemu, ya keberadaannya di mana pelapor atau terlapor kita nggak tahu di mana kan, dan diselesaikan dulu lah di Singapura kan, mereka saya dengar nikah di Singapura, selesaikan dulu lah, mereka apa mau bisa baik-baik, anak-anak bagaimana nanti ke depannya, karena memang masalah warga negara segala macam memang kan sama manusia, ya jadi harus pakai hukum Indonesia memang. Tapi kan mengenai perceraian segala macam mereka berpisah kan memang harus di Singapura kan. Nanti biarlah warga Singapura yang berhak untuk memutuskan siapa nanti hak asuhnya. Anak tidak sepatutnya jadi korban. Jadi biar gimana pun anak tuh berhak tumbuh kembang bersama kedua orang tuanya. Tidak boleh salah satu orang tua menguasai, mendoktrin pikiran anak itu dengan doktrin-doktrin si ibu nggak baik, si bapak nggak baik. Biarlah masalah kedua orang tua ini jadi masalah mereka masing-masing. Ya, anak-anak jangan ikut campur. Jadi saya juga menyesalkan anak-anaknya ikut tampil gitu kan. Jadi apa ya, anak-anak juga nggak ngerti gitu. Cuman yang menampilkan saya kurang etika aja. Kalau lihat deh anak-anak di tempat gue, kalau bicara kasus orang tua pasti anak-anak tuh nggak ada di tempat gue. Kalaupun ada anak-anak korban, misalnya korban bullying, korban pelecehan ya, pasti batas belakang atau nggak di blur dan identitas dirahasiakan. Jadi memang podcaster atau mungkin harus lebih belajar banyak tentang etika jurnalisme, etika broadcasting, ya belajar sama gue lah. Apalagi ini kan menyangkut masalah keluarga, masalah orang tua, sebaiknya anak-anak jangan ikut sertakan mungkin untuk podcaster jangan. Gue aja masih banyak belajar kok. Menurut gue gini aja deh, intinya orang tua itu jangan ngikut campurin anak buat masalah orang tuanya gitu. Gak kasihan perkembangan psikologis anak di masa mendatang. Sekarang mungkin anak bisa didoktrin segala macam, tapi saat anak dewasa, traumanya dia nanti setelah besar, kasihan.
Pihak kepolisian dalam hal ini, Polda Metro Jaya, akan memanggil dan mengembangkan kasus Emi BMJ sebagai pelapor untuk dimintai keterangan. Diketahui sebelumnya, Emi resmi melaporkan suaminya, Aden Wong dan Tisya Erni, yang diduga menjadi selingkuhan suami Emi, ke Polda Metro Jaya. Dengan adanya pemanggilan berkala dari pihak kepolisian untuk Emi dan pihak lainnya, netizen pun menanti kelanjutan kasus perebutan anak tersebut. Pakar hukum, Tommy Triyunanto, berharap polisi segera mungkin memeriksa Tisya Erni agar cepat mengembangkan kasus ini. Nah, kita lihat di sini memang Polda Metro Jaya sangat concern ya untuk menyikapi kasus yang dialami oleh Ami BMJ ini. Karena kan kita melihat bahwa kasus ini sudah bergulir, sudah berjalan, tentunya pihak kepolisian dengan sigap ataupun respon yang cukup baik ya, sehingga kasus ini cepat-cepat untuk segera diproses. Artinya tadi sudah dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan berita acara pemeriksaan terhadap Ami BMJ, dan kemudian menyusul pada saksi-saksi ya, tentunya saksi-saksi, alat bukti dan material-material yang menyangkut untuk dikembangkan kasus ini, sehingga terhadap laporannya baik itu secara pasal-pasal yang disangkakan ataupun bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan suatu bentuk laporan, sehingga proses ini cepat dilakukan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap-tahap penyidikan kalau memang itu sudah cepat terpenuhi semua unsurnya. Nah, inilah yang harus polisi juga lebih sigap. Tentunya kita menghargai proses di kepolisian. Nah, pasti polisi juga punya cara bagaimana untuk bisa mengembalikan anak itu kepada ibu kandungnya, bagaimana caranya, dan juga bagaimana hukumannya, kan seperti itu. Karena dilihat dari CCTV yang ada ataupun dari video ya yang viral. Betul. Ini kan bayi tersebut dibawa ada pada Tisya Erni ya. Betul. Nah, proses pembawaan itu kan dibawa olehnya. Nah, inilah yang harus dikembangkan. Polisi harus membentuk tim, apakah ini layak untuk dijadikan laporan terhadap membawa lari anak, atau prosesnya penculikan atau apa yang seharusnya. Ini kan tidak boleh dilakukan ini karena ini bukan ibu kandung. Makanya laporan itu kan harus memenuhi unsur, yaitu adanya alat bukti yang cukup, saksi, dan surat. Nah, itu harus terpenuhi dulu. Kalau memang nanti dikembangkan, Tisya Erni juga mau juga untuk datang dan dipanggil dalam proses pemeriksaannya, itu akan lebih jelas. Tapi kalau memang Tisya Erni nanti dipanggil dan tidak patut untuk datang, tentunya polisi akan mengembangkan kasus ini ke proses selanjutnya, itu proses penyidikan, di mana nanti kalau tidak juga dipanggil tidak datang, ya akan dijemput.